Pertama, apa sih harus ada data platform? Uh, kita tahu ada namanya the data hierarchy, di mana at the bottom of the hierarchy itu data, ada yang namanya data, tapi data sendiri itu belum terproses dan itu cuma berisi fakta-fakta mengenai misalnya data mengenai belanja customer atau booking atau apapun, tapi dari data tersebut masih bersifat mentah dan kita tidak bisa mengambil keputusan ataupun uh, ataupun insight dari data tersebut. Nah, di atas dari data kita bisa mengekstrak suatu informasi uh, melalui suatu proses, misalnya aggregation atau uh, diproses juga di informasi data tersebut menjadi lebih terstruktur dalam suatu table atau dalam suatu spreadsheet. Nah, dari informasi ada proses namanya analytics, data analytics yang mencoba untuk mengekstrak suatu insight dari information. Apa itu insight? Insight itu uh, contohnya uh, kita punya data mengenai booking GoFood booking misalnya. Tapi dari historical data dari booking tersebut, misalnya 2 minggu ke belakang, kita mencoba mengekstrak apa sih makanan yang populer di pagi hari. Nah, proses data analytic itu kita bisa mengambil suatu insight, misalnya dari makanan yang paling populer di pagi hari itu sarapan, misalnya bubur ayam, atau ternyata pas di malam hari kita misalnya berasumsi bahwa makanan yang populer itu sate ayam, tapi setelah proses data analitik kita bisa tahu ternyata hipotesis kita itu bukan sate ayam, tapi misalnya nasi goreng. Nah, dari proses eksperimen hipotesis itu kita bisa mengambil suatu namanya actionable insight yang jadi objektif dari setiap data analisis. Data analysis tersebut juga bisa dibagi menjadi 4 level. Ini menurut Gartner. Ada yang namanya proses deskriptif dari data analysis, yaitu menjelaskan apa yang terjadi. Nah, untuk mencapai ke level action itu masih banyak human input. Yang kedua itu ada diagnostik, kenapa ini terjadi. Lalu ada level prediktif, kenapa apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang terakhir itu yang paling advance, itu yang bersifat prescriptive. What should I do? Apa yang kita bisa lakuin? Nah, di sini kita bisa mengaplikasikan automated system. Contohnya misalnya uh, recommendation system dari menggunakan machine learning, atau misalnya kita punya automated system buat bagi-bagi voucher dan sebagainya. Nah, dari proses data analytic ini itu tentunya memakan waktu yang sangat banyak, dari mulai data itu diambil dari sumbernya, ada proses data transformasi, ada analisa dan sebagainya, dan di sini menjadi kesempatan buat data platform untuk masuk. Nah, role paling utama dari data platform yaitu untuk meminimalisir proses semua proses yang terjadi di data analytics ini. Nah, lalu apa sih data platform? Gue bakal jelasin selanjutnya. Pertama, mengenai data flow. Secara umum kita bisa bagi data flow itu jadi 4. Pertama, data acquisition, atau banyak yang disebut juga data ingestion, di mana kita mengekstrak data dari sumbernya, misalnya dari database, dari application, dari mobile user, atau dari third party organization, dan masuk ke sistem dari suatu organisasi, dari sistem dari perusahaan kita. Nah, di dalam perusahaan kita ada satu step lagi namanya organization, atau bisa disebut juga data preparation, di mana data yang mentah tadi, yang strukturnya itu tidak terstandardize, dan kita proses supaya data itu lebih terstandardize dan aksesnya
lebih unified. Jadinya walaupun data itu dari mobile user atau data itu dari suatu application, tapi dari sisi pengguna internal perusahaan tersebut, dia cuma tahu bahwa aksesnya cuma misalnya melalui table yang skemanya seperti ini. Atau misalnya ini akan bisa diakses sebagai file atau blob store. Nah, dari data organization tersebut, tim-tim di perusahaan, misalnya dari tim data analytics, bisa melakukan proses analytics, yang dimana mereka berusaha menggali insight dari data yang telah di-collect oleh data platform. Dan yang terakhir, dari insight tersebut bisa diambil suatu keputusan, misalnya kita dari insight tersebut kita bisa bikin suatu feature atau melakukan suatu eksperimen lagi, dan dari eksperimen gitu menghasilkan suatu data yang pada akhirnya akan menjadi suatu flow yang berkesinambungan. Kalau ada pertanyaan bisa di interupsi aja ya. Oke. Mas. Ya. Nextnya ini sebagai referensi aja suatu komponen dari data platform yang umum di perusahaan industri sekarang. Jadi kita bisa bagi data platform itu menjadi beberapa bagian. Pertama data source, data ingestion, ada data lake atau data warehouse. Banyak yang bilang data lake, data warehouse interchangeably. Terus ada juga application yang menggunakan data tersebut, dan ada sistem juga pendukung seperti metadata management, data quality, dan data governance. Sama dari data source sendiri, data source dari perusahaan tersebut bisa menjadi beberapa macam, bisa mungkin dari database dari aplikasi server aplikasi, atau bisa dari aplikasi server tersebut, atau bisa dari user mobile user misalnya. Kalau misalnya perusahaan tersebut mempunyai aplikasi mobile, atau data tersebut juga bisa dari third party, misalnya dari weather dari cuaca, laporan cuaca atau prediksi cuaca, atau misalnya dari Google Maps atau yang lain-lain. Nah, data yang ada di data source itu bisa dibagi dua juga. Ada yang real time, misalnya click event. Ketika misalnya kalau misalnya perusahaan itu punya mobile aplikasi, kita bisa tahu apa sih yang dilakukan user secara almost real time, secara real time. Dan yang batch, misalnya batch itu batch data itu misalnya database. Nah, data yang ada di data source tersebut kita bisa kumpulkan melalui proses yang namanya data ingestion. Di data ingestion ada dua jenis juga. Yang pertama yang lebih umum dan mungkin sudah banyak yang beralih dari sini. Yang pertama itu proses yang namanya ETL atau Extract Transform Load atau ELT. Ada juga yang melakukan ELT, jadi Extract Load Transform Pipeline, di mana proses ini dilakuin misalnya sehari sekali atau beberapa jam sekali, dan itu bersifatnya batch. Nah, yang lebih advance lagi, itu semua data dikumpulkan secara real time dengan sistem yang namanya data stream. Dan di data stream tersebut kita juga bisa melakukan proses yang equivalent dengan proses ETL dengan menggunakan stream processor. Nah, data stream ataupun ETL tersebut eventually datanya bakal disimpan di suatu storage yang bersifat permanen dan jangka panjang. Itu biasanya disebut data lake atau data warehouse. Nah, di sisi lain ada juga sisi application, misalnya aplikasi dari machine learning, atau data yang kita dapat itu kita bisa membuat business dashboard, atau ada juga yang dilakukan atau bisa juga untuk research report.
Terus ada di komponen data platform tersendiri tersebut juga ada yang namanya metadata management. Metadata management ini contohnya adalah skema registry. Jadi data yang masuk ke data platform itu mungkin sifatnya tidak memiliki struktur yang standar. Nah, di dalam data ingestion ini kita bisa transform data tersebut menjadi suatu skema yang standar, misalnya dengan menggunakan JSON schema atau protobuf atau Afro, dan setiap informasi yang berbeda memiliki skema yang berbeda. Misalnya informasi mengenai booking log, dia bakal punya skema tersendiri mengenai booking log, atau misalnya skema mengenai order makanan, itu punya skema tersebut. Nah, metadata management itu tugasnya adalah untuk menyimpan registry dari mapping, misalnya mapping dari informasi yang kita butuhkan dengan skema yang ada di data pipeline atau di data lake. Di metadata management ada juga data lineage. Data lineage itu jadi begini. Jadi kita punya informasi, misalnya booking log. Dari booking log kita bisa bikin suatu transformasi dan memproses data booking log itu menjadi suatu informasi lain, misalnya completed booking log. Jadi itu kita misalnya cuman filter booking log dan kita ambil semua ya booking log yang completed. Nah, dari completed booking log sama booking log itu ada relationship yang namanya data lineage. Jadi completed booking log itu parentnya booking log. Nah, informasi data lineage itu cukup penting karena eventually application tuh menggunakan suatu data yang mungkin udah diproses beberapa tahap, dan pengguna dari data tersebut tidak tahu misalnya apa sih source of truth-nya dari data tersebut, apakah ini sesuatu yang bisa mereka percaya, atau misalnya ini sebenarnya datanya kurang reliable. Nah, data lineage itu bisa membantu user untuk melakukan research, atau kalau misalnya data tersebut tiba-tiba corrupted, itu dia bisa trace back di mana data itu ternyata di mana error yang terjadi dari upstream datanya. Terus di metadata management ada juga data catalog. Jadi proses ketika skala perusahaan itu menjadi semakin besar, semakin banyak pula data yang ada di data lake atau di data warehouse. Nah, pada suatu ketika proses data discovery itu menjadi proses yang cukup panjang. Kita misalnya untuk orang yang baru join ke perusahaan tersebut pengen cari informasi mengenai ada presentasi misalnya gender user. Nah, hal yang pertama yang dia lakukan pasti nanya, kita punya data tersebut atau enggak gitu. Dan jika punya, di mana gitu. Nah, data katalog itu membantu untuk proses data discovery ini. Jadi meminimalisir proses dari pencarian data. Yang nggak kalah penting itu juga ada yang namanya data quality system, di mana data quality system ini menjaga atau memonitor kualitas dari data yang masuk ke data platform. Apa saja yang harus diperhatikan di data quality? Yang pertama tuh tentunya integritas dari data tersebut. Ada berapa banyak sih data yang kosong? Misalnya user data tuh ada berapa banyak yang alamatnya kosong, atau email address-nya kosong, atau misalnya data-data lainnya yang kosong. Yang kedua itu freshness, atau seberapa baru sih data tersebut. Ini penting untuk sistem yang menggunakan yang butuh data yang real time. Misalnya
di Gojek tuh ada sistem yang namanya alokasi untuk driver, dan dia butuh data yang real time mengenai lokasi driver. Nah, data quality ini memonitor seberapa besar sih latency dari ketika data itu dibuat dari data source, yaitu dari aplikasi driver tersebut, sampai dia itu ada di data platform kita dan bisa diakses oleh aplikasi yang menggunakannya. Dan yang terakhir itu ada data accuracy juga, berapa besar sih error yang ada di dalam data tersebut. Itu mengenai data quality. Dan yang terakhir itu data governance. Nah, data governance ini mencangkup 3 hal penting. Yang pertama itu access control. Data yang kita collect tuh mungkin ada yang bersifatnya PII atau disebutnya personally identified data, di mana kita dari data tersebut ada informasi-informasi sensitif, misalnya nomor HP atau nomor KTP atau email address. Nah, data governance ini menjaga supaya akses ke data-data tersebut tidak banyak orang yang punya akses, dan itu di akses control. Dan yang kedua itu data audit. Data audit itu proses di mana kita mengaudit validitas dari data, apakah data ini corrupted atau data ini sudah ditemper, diubah oleh orang-orang yang tidak bersangkutan di sana. Dan yang terakhir itu data masking, di mana data-data yang bersifat sensitif itu di mask. Misalnya nomor telepon kita misalnya masuk dalam bentuk yang kita manusia bisa baca, dan data masking itu bertugas untuk mengubah data nomor telepon itu misalnya di enkripsi atau dilakukan hash, sehingga ketika orang mencoba akses dari user data tersebut, yang dia dapat cuman random number dan bukan data dari orang yang bersangkutan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan ya? Ada nih, Mas. Ini Mas, kalau di proses yang di bawah itu metadata management, data quality sama governance ini apakah yang dari proses data ingestion atau di luar itu supporting? Ya. Jadi metadata management, data governance sama data quality itu bisa aja. Kalau yang dua, metadata management sama data governance itu supporting system, jadinya cross cutting, mungkin ada di data ingestion atau ada di data lake. Tapi kalau misalnya data quality ada beberapa yang di luar sistem, jadinya misalnya kita ada ETL atau ETL pipeline yang setiap hari misalnya ngecek table di data lake ini kualitasnya kayak gimana, atau bisa juga di embed di data stream tersebut, jadi diimplementasi sebagai stream processor. Misalnya setiap ada booking masuk, kita cek ini ada data yang kosong atau enggak, dan di agregat di berapa data yang kosong dan dimonitor. Oke. Saya agak penasaran nih kalau ke dalam kasusnya Gojek, Pak. Ya. Itu kalau apa namanya yang cuaca nih, itu kan sifatnya real time. Biasanya kan kalau cuacanya udah mulai agak mendung atau agak apa namanya mau hujan kan langsung peak hours tuh harganya naik. Yang pertama, kapan suatu keputusannya itu suatu cuaca dianggapnya itu udah mulai hujan, terus jadi Gojek memutuskan untuk naikin harga jadi peak hours? Karena kan di area abu-abu kan misalnya hujan enggak gitu kan, kadang-kadang harganya naik turun itu kan kurang bagus ya. Jadi decisionnya itu adanya di mana, dan proses itu apakah adanya di levelnya stream apa di levelnya data source ya? Karena itu kan proses feedback antara gathering data di
dibersihin datanya dan begitu diproses sama si analytics-nya gitu ya, sama si machine learning keputusannya seperti apa, itu kan adanya data di data warehouse. Nah, proses seamless itu seperti itu gimana ya, agak kayak itu Oke. kelas kali ya. Eh, gue bakal jelasin ya yang search itu. Yang paling simpel itu search itu kan sebenarnya ada namanya mismatch dari demand sama supply kan. Jumlah pengguna yang bikin booking sama jumlah driver yang ada dan siap untuk menerima booking tersebut. Sebenarnya buat yang paling simpel buat search ini nggak menggunakan data dari cuaca, karena kalau misalnya cuaca mendung itu efeknya misalnya cuaca hujan, efeknya itu demand-nya naik tapi supply-nya turun, karena motor-motor misalnya banyak yang driver yang nggak ngambil order karena hujan. Dan di sisi demand itu user makin banyak yang order misalnya Gokar. Nah, dari dua data itu, dari demand dan supply, itu kita track dari aplikasi, dari sisi user, dari sisi demand, itu kita track berapa orang yang bikin booking. Dan di sisi driver, kita track juga berapa banyak driver yang available pada saat itu. Nah, dari dua signal itu masuk ke data stream. Nah, kita punya kalau spesifik Gojek, kita menggunakan Kafka di backend. Nah, di Kafka itu kita punya informasi mengenai dua informasi itu, demand dan supply, dan sifatnya itu almost real time. Itu latency-nya di bawah 1 menit. Nah, di sisi aplikasi ada kita yang namanya pricing service yang mengagregasi dua signal tersebut, demand dan supply. Nah, simpelnya kita bikin mathematical equation yang menghitung berapa sih ideal search yang pada saat itu. Jadinya end to end intinya cuman mengenai demand dan supply, dan ada satu application pricing application yang real time juga yang mengkalkulasi berapa sih biaya untuk suatu order itu. Kira-kira menjawab nggak? Oke, ya, paham. Sip. Oke. Iya, memang Jadi patokannya tuh bukan dari data cuaca tapi dari data gap between ini apa namanya uh, sama supply gitu ya. sebenarnya karena pricing system kita juga menggunakan ML system, semakin banyak signal-signal yang didapat buat menghitung search itu semakin bagus juga. Jadi itu simpelnya yang tadi demand dan supply, tapi secara effectively sekarang tuh udah mencangkup dari cuaca dan juga dari probabilitas user driver tuh bakal nerima order atau enggak, atau berdasarkan historical data juga. Ada forecast juga. Jadi ada data demand saat itu dan forecast demand ketika beberapa menit selanjutnya. Itu banyak data yang digunakan untuk melakukan kalkulasi pricing tersebut. Oke. Nah, kalau dari slide ini mungkin di sini teman-teman juga cukup awam karena terkait dengan kebanyakan adalah developer front end, mungkin ada beberapa yang di back end. Nah, kalau proses ETL sendiri in a nutshell itu apa sih, Mas? Oke. Jadi ETL tuh basically kita pengen punya raw data, misalnya di suatu database di backend, kita pengen membuat historical data, misalnya di backend tersebut ada table yang namanya booking, tapi booking table tersebut sifatnya terbatas kan, misalnya database limitnya itu tergantung dengan disk size, misalnya contohnya maksimal disk size 1 terabyte. Tapi di sisi perusahaan, kalau misalnya ada application yang membutuhkan data dari historical data dari booking tersebut, misalnya 1 tahun belakangan, itu caranya antara dia harus akses database tersebut langsung, dan itu bisa menjadi problematik karena akses data ke production, dan bisa juga membuat si database tersebut performance-nya
merusak performance-nya. Nah, cara yang lain adalah yang lebih ideal itu user dari data user tersebut mengakses data lake atau data warehouse. Nah, transformation dari data source di database ke data lake, misalnya data lake itu bisa di query table atau bisa juga cuma sebagai file di Amazon S3. Nah, proses ETL tersebut, proses transformasi dari source ke destination di data lake atau data warehouse tersebut bisa dilakukan pakai ETL pipeline. Nah, ETL pipeline ini intinya cuman sequential step supaya data yang mentah ada di database itu bisa ada di data warehouse. Jadi misalnya di data itu di node yang A ini kita cuman ada satu proses namanya database query. Lalu di stack B ini kita ada proses namanya check data quality. Dan step selanjutnya misalnya si ini transform ke skema tujuan data table tujuannya, dan misalnya di step D ini kita ada proses namanya write. Jadi intinya ETL itu cuman proses sequential step yang bakal dilakuin oleh suatu pipeline untuk transformasi data. Oke, jadi kayak urutan proses ya, tergantung dari situasi dan masuknya datanya seperti apa, urutan prosesnya ini di govern pakai si ETL ini gitu ya. Yes, ya benar. Nah, sebenarnya ada kelemahan ya kalau pakai ETL, karena ini kan prosesnya periodik, misalnya 1 hari sekali atau 1 jam sekali, dan itu impact-nya pada freshness data. Ya, kalau misalnya ini 1 jam sekali, kita tidak misalnya di Gojek yang tadi di contoh yang tadi, misalnya kalkulasi search itu kita tidak bisa melakukan real time search calculation kalau misalnya pakai ETL. Nah, yang lebih advance-nya itu kita menggunakan data stream ini. Jadinya data freshness itu jadi lebih terjamin. Dan biasanya sekarang gue taruh data ingestion antara ETL dan data stream. Tapi kebanyakan teknologi company yang sekarang itu hampir nggak ada proses ETL pipeline. Jadi semua data yang dari data source itu di-ingest-nya melalui suatu data stream. Dan ETL pipeline ini cuman ada di level aplikasi. Jadi misalnya ETL-nya cuman buat mentransform suatu data mentah untuk menjadi data yang lebih bisa diakses. Jadi backbone-nya tuh cuman data stream ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Mas, nanya Mas, untuk yang stream processor Mas itu kan ada gambar kayak panah kembali gitu kan ke data stream, itu apa ya Mas? Oh iya, jadi di data stream itu intinya ada konsep namanya topik. Nah, topik ini isinya ada beberapa message, misalnya JSON message, ada banyak JSON message. Dan stream processor ini juga penggunaannya yaitu memproses setiap message yang ada di stream dan bisa dipublish lagi ke data stream yang sama. Tapi misalnya beda topik gitu. Oh, semacamnya kayak diproses dulu di topik lain lalu hasil dari Yes. dari topik Jadi kalau lain. misalnya batch sistemnya kan pakai ABC ini. Yep. Dan itu diprosesnya 1 jam sekali atau sehari sekali. Nah, stream processor ini internally kita bisa melakukan proses yang mirip dengan ETL, tapi levelnya per message. Event Jadi ya. setiap per event. Jadi setiap ada event masuk, ABCD ini bisa dilakukan secara real time dan bisa di-republish ke data stream lagi. Oke, Mas. Ada pertanyaan lagi? Oke, so far oke Mas untuk slide yang ini. Sip. Ini kan conceptually data platform kayak seperti ini. Tapi gue pengen mention juga beberapa
tools yang bisa berguna untuk bikin data platform ini. Yang pertama tuh ya, wait. Buat data stream biasanya yang paling populer sekarang tuh Apache Kafka. Lalu ada namanya stream processor, itu ada Apache Flink, atau ada yang lebih dulu tuh ada Apache Spark juga. Tapi untuk stream processor biasanya di Gojek itu yang paling bagus sih di Apache Flink. Ada beberapa beberapa advantage dari Flink yang kita pakai. Terus buat ETL pipeline ada namanya project Apache Airflow. Dan untuk processing di setiap nodes ini biasanya kita menggunakan Apache Spark. Nah, untuk data lake biasanya yang kita pakai adalah storage yang reliable, terus bisa store indefinitely, dan juga murah. Nah, kebetulan kalau Gojek kita pakainya Google Cloud Storage. Kalau misalnya datanya dalam bentuk file, atau kalau misalnya bentuknya tabular, kita store-nya di namanya BigQuery. Nah, untuk cloud platform yang lain ada juga yang lebih populer, itu Amazon S3, dan yang open source itu menggunakan Hadoop. Personally gue belum pernah pakai Apache Hadoop ini, tapi cold storage dan Amazon S3 itu kira-kira mirip. Untuk application buat analytics ada kalau di Google Cloud itu namanya BigQuery. Kita bisa proses query untuk data yang berpeta-petabytes cuman dalam beberapa detik. Ada buat visualisasi itu ada Tableau atau Metabase. Ini bisa dibikin untuk business dashboard atau buat data reporting juga. Gue bakal coba jelasin satu-satu. Ini yang pertama Kafka. Kafka ini real time message delivery system yang bisa kita gunakan untuk membuat event driven system. Nah, ada konsep di Kafka tuh, ada konsep producer, ada juga di sisi consumer atau consumer group. Nah, producer ini kalau di data platform mungkin data source kita. Jadi application ketika dia ada event baru, memproduce message ke Kafka. Nah, di dalam Kafka-nya sendiri ada konsep namanya topik. Topik itu intinya mengagregasi suatu event yang sama. Jadi kalau misalnya eventnya mengenai booking, itu ada topik namanya booking load. Atau misalnya order GoFood, ada topik namanya order GoFood. Dan Kafka ini yang paling powerful, dia bisa ensure exactly once delivery system. Artinya ketika producer menghasilkan suatu event, consumer tuh bisa ketika event itu sudah di-ingest ke Kafka, consumer itu cuma bisa melihat satu event yang sama. Ada garansi yang lain, contohnya ada at least once semantic. Itu kalau misalnya produce, ada kemungkinan datanya itu bisa drop dan consumer tidak melihat. Atau ada juga yang namanya at least one semantic, di mana kalau misalnya ada satu data dari producer, itu consumer mungkin bisa melihat satu atau bisa ada duplikat dari data tersebut. Dan yang powerful dari Kafka ini, dia ensure exactly once delivery. Jadi kalau misalnya ada transaction, kita bisa gunakan untuk transaction. Jadi kalau misalnya ada purchase event, kita bisa avoid ada 2 kali purchase event itu bisa dilakukan, yang bisa membuat double charge. Nah, alternatively kalau misalnya di AWS itu ada namanya Amazon SQS, simple queue service, dan kalau Google sendiri punya sistem namanya Google PubSub. Next thing about Spark. Spark ini cluster computing framework yang bisa kita gunain untuk melakukan data processing buat data yang nggak cukup di satu VM. Contohnya kalau misalnya data kita pengen proses data
uh, 5 terabyte dalam satu disk. Tapi untuk proses data tersebut, data yang 5 terabyte itu mungkin tidak bisa cukup di dalam karena untuk processing kita harus load data itu ke RAM kan. Tapi kapasitas RAM tuh lebih sedikit dari kapasitas hard disk. Dan untuk melakukan proses tersebut kita harus proses chunk by chunk, sedikit demi sedikit. Nah, Apache Spark ini role-nya yaitu kita bisa delegate proses dari processing per chunk gitu. Spark bakal bantu kita untuk membagi data yang besar dan data tersebut didistribusikan ke worker-worker yang distributed. Dan semakin banyak workernya, kita bisa semakin besar juga kapasitas data yang bisa kita proses dalam satu waktu. Use case yang bisa dilakuin oleh Spark ini itu yang tadi, processing data yang nggak cukup di RAM satu mesin. Biasanya 1 terabyte itu mesin kapasitas maksimal yang ada di VM yang gue tahu. Mungkin ada yang lebih besar lagi, tapi intinya untuk processing data yang besarnya udah di atas dari RAM kapasitas RAM itu mending menggunakan Spark atau buat ML application yang sifatnya batch. Dan kita bisa juga lakuin data analysis, graph analysis atau analisa lainnya dari data-data yang skala besar. Lalu Apache Airflow. Apache Airflow ini tugasnya biasanya untuk mengontrol atau sebagai backbone dari proses ETL, di mana kita user bisa membuat namanya DAG, Directed Acyclic Graph. Basically ini workflow dari ETL. Dan setiap DAG itu punya beberapa task yang intinya memproses suatu data, dan proses selanjutnya bakal pick up apa yang dihasilkan dari proses sebelumnya sampai proses terakhir. Nah, selain dari kontrol Directed Acyclic Graph ini, Airflow juga ada scheduler semacam cron yang kita bisa kontrol seberapa periodik sih ETL ini bakal diproses. Nah, use case yang bisa dipakai buat Airflow ini contohnya ya tadi ETL pipeline, atau di tim gue biasanya pakai untuk machine learning model pipeline. Jadinya ada proses di sini extract data, ada training model, ada deploy model, ada evaluation, nah seperti itu. Berarti berarti di Airflow ini sebenarnya hubungannya sama yang Spark tadi, berarti di setiap node workernya ada Airflow ini apa gimana Mas ya? Jadi Airflow ini intinya di satu node ini kita bisa melakukan proses. Nah, prosesnya tersebut itu Airflow sebenarnya nggak tahu apa. Jadi intinya kita bisa ekstrak data dari database, dan itu kita cuma bisa pakai misalnya SQL query, pakai PSQL langsung ke database-nya. Tapi ada satu step, misalnya kita perlu memproses misalnya di aggregate collected data ini kita harus memproses data yang banyak, dan node ini bakal di-execute di worker Airflow di VM yang Airflow pakai. Nah, biasanya VM-nya itu kapasitasnya lebih kecil, cukup kecil, jadi cuma buat execute. Nah, untuk proses yang big data itu, di sini kita bisa submit prosesnya ke Apache Spark di luar dari cluster dari Airflow ini. Jadi hubungannya si Airflow ini lebih ke sifatnya orchestration buat pipeline tersebut, dan eksekutornya itu bisa di Apache Spark. Oh, I see. Ya. Nextnya itu Flink.
Flink ini stream processing framework yang sebenarnya aja Spark juga support streaming, tapi Flink sedikit lebih advance. Jadi kalau Spark, initially mereka implement streaming itu micro batch sifatnya. Jadi ketika ada data stream yang masuk per event, itu mereka aggregate di setiap beberapa detik dan dikirim ke Spark streaming. Jadinya ada micro batching. Bedanya dengan Flink itu mereka per event processingnya. Jadi ketika ada satu event yang masuk, mereka bisa langsung proses event tersebut. Dan ini biasanya lebih preferable karena ketika harus micro batching, misalnya selama 5 detik, artinya itu menambah latensi dari data overall selama micro batch itu berlangsung. Kalau misalnya memakai Spark, kalau Flink itu kita bisa minimize proses latensi dari data processingnya. Use case-nya itu bisa dipakai buat data enrichment. Misalnya kita booking log, kita pengen nambahin data dari user yang melakukan booking itu. Ada proses joining di sini. Atau misalnya data transformation, kita pengen transform data yang masuk menjadi suatu data yang kita pengen lihat. Dan yang lebih advance itu kita bisa pakai di stream processing ini untuk melakukan real-time model ML. Contohnya misalnya booking event yang masuk, kita bisa pasang suatu model di stream processor, kita bisa memprediksi apakah booking ini dibikin oleh driver yang menggunakan fake GPS atau oleh driver yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang dilarang. Jadi kita bisa melakukan real-time fraud prevention dengan menggunakan APK Flink ini. Itu salah satu use case-nya. Dan yang paling keren dari Flink ini, dia juga ada feature yang namanya SQL. Kebanyakan SQL untuk query suatu data yang sifatnya batch, misalnya database. Ketika kita query select product amount from orders, itu kita query dari table dari data tersebut. Nah, kalau di stream, di Flink, mereka juga bisa melakukan hal yang sama, tapi data source-nya itu dari stream. Jadi ada tambahan misalnya windowing dan sebagainya supaya select product amount from order ini kita bisa memproses cuman order yang isinya ada rubber, ada ya. Dan ini sangat berguna karena SQL kan populer di data analis atau di data scientist, dan untuk membuat stream proses ini biasanya pada dulu tuh kita harus bikin Java application untuk melakukan simple process filtering kayak begini. Nah, dengan adanya feature SQL ini, hampir semua orang yang ngerti SQL bisa membuat stream process di sini. Dan ya jadinya adoption dari stream processing ini bisa menjadi lebih tinggi. Oke, itu sih beberapa komponennya. Untuk terakhir, oh sorry, nanya, Ya. Flink ini kalau saya lihat mirip ya sama kayak Kafka ya, cuman bedanya Ya. apa ya komponennya ya? Sebenarnya Kafka juga ada feature dari stream processing Flink ini. Cuman yang biasanya kita pakai di Kafka itu cuman sistem delivery systemnya aja. Jadi buat menyimpan event. Nah, consumernya itu bisa aja Flink, atau di Kafka juga ada mereka punya Kafka stream processor juga. Nah, jadi sebenarnya feature parity-nya Kafka itu lebih besar daripada Flink, tapi ada support untuk application, contohnya machine learning atau support buat stream transformation atau buat connector ke database, ke sistem-sistem lain. Flink itu lebih banyak, dan ya, tapi bisa juga kita pakai
apa yang ada di Kafka juga. Gue nggak tahu sih sekarang seberapa mature Kafka stream processing. Tapi yang gue tahu tuh mereka juga support dan catching up sama industri. Jadi yang pertama kali mengenalkan stream processing itu dulu Apache Flink, itu yang paling advance. Lalu Spark tuh implementasi stream processing juga, cuman mereka ada ya itu tadi kelemahannya implementasinya pakai sistem micro batch. Dan Kafka sendiri sekarang udah ada banyak library untuk membangun stream processing. Oke, Mas. Sebagai referensi ya. Oke. Pas Spark, ini beberapa pengalaman insight yang gue dan tim gue rasakan ketika membangun data platform. Yang pertama tuh kita harus membuat data platform dengan memikirkan impact. Pertama, jangan sampai kita bikin data platform cuman karena kita pengen bikin data platform yang terlihat wah gitu. Next thing itu kita harus membuat data platform part by part. Kan tadi udah gue lihat tunjukin komponen-komponen data platform tuh ada banyak dan tergantung dengan maturity dari suatu perusahaan. Mungkin suatu komponen itu kita bisa develop terakhir setelah kita lihat bahwa data platform tersebut sudah bisa deliver impact ke bisnis. Yang ketiga itu kita harus juga invest di people dan culture, jangan cuma di data platformnya. Kenapa? Karena data platform usage tersebut juga tergantung dengan culture perusahaan. Gimana kalau misalnya culture perusahaannya belum mencapai level data driven company dan keputusan-keputusan perusahaan itu lebih ke dengan gut feel bukan berdasarkan data, itu data platform mungkin nggak terlalu berguna untuk membuat bisnis impact di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu yang nggak kalah penting itu ketika membuat data platform kita harus memikirkan dari sisi user yang akan menggunakan data tersebut. Karena user tersebut mungkin aja bukan engineer atau bukan data scientist, mungkin mereka adalah orang-orang dari bisnis yang cuman care mengenai business metrics. Dan kita harus dari desainer dari data platform tersebut harus memikirkan sistem tersebut harus sudah bisa self-serve, sehingga support atau pertanyaan-pertanyaan tersebut pertanyaan-pertanyaan dari user tidak membuat data platform atau data engineering timnya overwhelmed dengan support dan dari user. Itu aja sih dari gue. Kira-kira ada pertanyaan lain? Oke Mas, dari listening kan kayak ada piece by piece ya, berarti Ya. step awal lah bisa dibilang kita mau masuk ke data ini bagusnya gimana Mas? Apakah cuma fokusnya kita misalkan copy data ke storage, habis itu udah kita coba mainin di Tableau atau something gitu. Start awalnya gimana? Yang pertama harus difokus tuh emang dari business impact, terus dari bikin data platform. Jadi hal yang pertama yang bisa lakuin itu misalnya kita ada project yang pengen leverage data dari data yang ada. Nah, yang paling pertama proses desain yang dilakuin buat solution tersebut, misalnya kita belum ada data pipeline apapun. Nah, ketika mendesain data pipeline untuk project tersebut, kita harus juga memikir think platform juga. Bagaimana solution yang spesifik untuk satu project itu bisa di-generalize ke use case yang lain. Dan biasanya yang pertama dibikin itu data ingestion pipeline. Nah, dan yang kedua itu storage, yang gimana kita store dan bagaimana kita mengekstrak data. Biasanya itu piece pertama dan yang kedua yang harus dibikin. Next thing-nya itu gimana cara akses data tersebut, application abstraction apa yang ada di atas data storage. Mungkin application ada yang akses ke biar lebih ada cursor dulu kan ya? Ada Mas, kelihatan Mas. Sip.
Ya, jadi biasanya piece pertama yang dibikin itu pipeline ini, data ingestion sama data warehouse. Dan juga tentunya ada sensor-sensor kalau misalnya di data, misalnya di application server kita ada suatu asynchronous delivery system buat publish eventnya ke data ingestion. Jadi ya intinya yang pertama itu bagaimana data itu bisa ada di suatu storage dan kita bikin storage yang tersebut. Next thing itu gimana karena ini projectnya spesifik misalnya buat deteksi buat ya tadi search misalnya kita aplikasi buat kalkulasi search kita mungkin bikin application yang custom untuk search tersebut yang ada di sini. Nah, next project itu biasanya kita provide tools yang mengabstraksi low level dari storage dan data ingestion ini. Misalnya kita ada tools buat di kita ada namanya data aggregator tool di Gojek ada namanya data aggregator tool. Kita punya satu application di mana user bisa select topik apa yang ada di Kafka, terus user bisa specify SQL query dan specify destination Kafka, dan itu mereka bisa membuat data transformation cuman dengan beberapa proses. Jadi yang pertama tuh kita bikin backbone infrastrukturnya, data ingestion, data warehouse, terus ditambah dengan user application. Dan ketika skala perusahaan tersebut semakin besar, suatu saat mungkin reporting system seperti metadata management, data quality control, sama data governance bakal menjadi kebutuhan dari data platform tersebut. Tapi itu intinya ketika bikin data platform fokus ke impact karena investment buat data platform tersebut bakal besar juga, dan strategi tactically untuk bikin data platform yang komplit itu build piece by piece, tapi kita mikir long term juga bagaimana ideal state dari user yang pakai data platform kayak gimana. Mas, kalau in terms of arsitekturnya tadi itu antara si Kafka dan itu taruhnya di mana itu? Apakah si Kafka nanti di install-nya di apa namanya di setelah backend kah atau di mana itu biasanya gimana, Mas? Kalau kita sebenarnya banyak alternatif. Kafka itu bisa kita install di VM juga. Jadi misalnya kita punya satu application buat satu VM yang isinya application server, kita punya beberapa VM lain mungkin di data center yang sama atau mungkin di data center yang lain yang isinya Kafka cluster, beberapa VM isinya buat Kafka. Jadinya atau alternatively sekarang yang lebih gampang buat setup Kafka tuh kita bisa setup di dalam Kubernetes cluster. Jadi kalau misalnya kita punya Kubernetes cluster buat semua infrastruktur kita bisa bikin satu deployment buat application, tapi di cluster yang sama itu ada Kafka cluster juga. Dan itu tergantung scalability yang dibutuhkan untuk application tersebut. Mungkin kalau buat simple cuma buat serving beberapa application, kita ya bisa cuma ada beberapa machine yang isinya Kafka di satu VM yang sama. Kira-kira jawab nggak? Oh, oke. Jadi intinya ya ada beberapa mesin buat Kafka, ada beberapa mesin yang buat Airflow, ada beberapa mesin juga yang buat untuk Apache Spark. Dan biasanya mereka ada orchestration system yang kontrol mesin worker-workernya itu. Oke. Kalau dari Ivan udah. Nah, dari yang lain apakah ada pertanyaan mungkin dari Adam? Saya ada pertanyaan sih, Mas. Untuk membangun sebuah data platform ini lebih baik kita membangun data platform dulu sebelum membuat sebuah project. Apa sebenarnya kita bisa memasang data platform ini di project existing, Mas? Project existing. Ada suatu strategi kalau menurut gue. Yang pertama tuh kalau misalnya project baru, nah itu jadi project baru dan project tersebut ada kebutuhan untuk data access.
Nah, ketika bikin implement project tersebut, kita bisa bikin yaitu tadi think platform ketika desain. Jadi kita ketika eksekusi develop project yang baru ini, kita juga desain piece yang kita butuhkan di data platform. Tapi di waktu yang sama kita juga memikir bagaimana implementasi dari piece ini bisa dipakai untuk project yang lain, project selanjutnya. Kalau projectnya udah ada, kita harus juga ada trade-off analysis kalau menurut gua. Apa sih benefitnya kalau misalnya kita membuat standardized data pipeline buat yang project yang ada. Kalau misalnya ternyata kita pengen ada benefitnya lebih besar daripada cost untuk membangun ini, mungkin kita bisa invest di mendevelop dari data platform ini. Jadi yang penting kalau menurut gua ketika membuat data platform untuk suatu project, it's not for the sake of building the data platform itself, but buat supaya ada business impact gitu. Karena yang paling penting dari data platform ini yaitu tadi meminimalisir proses dari data menjadi insight dan eventually minimizing proses ini harus ada impact ke bisnis dari perusahaan tersebut. Oke. Terus misal kalau misal kita untuk misal orang awam gitu Mas yang belum mengerti data platform dan mungkin ingin mencoba membuat data platform, itu membutuhkan waktu berapa lama sih untuk belajar dan misalkan untuk setup di existing project yang kita mau setup data platform seminimal mungkin yang bisa dipakai itu kira-kira butuh waktu berapa lama atau butuh berapa orang sih gitu, bisa dibuat oleh pribadi kah sendiri, apa sebaiknya kita build tim yang khusus untuk mengurusi data platform gitu. Kalau tim dari tim ya, kalau tim menurut gua kalau tim dari perusahaan tersebut masih kecil, misalnya di bawah 10 orang dan masih bisa manageable, biasanya ada beberapa orang dalam tim tersebut yang dedicated buat develop data related stuff, jadi data engineering atau data processing atau data pipeline ini. Nah, kalau belajar menurut gua sekarang udah banyak banget resource online dan project-project yang gue sebut di sini juga semuanya open source, dokumentasinya lumayan lengkap. Proses setup juga sekarang makin simple. Itu kalau lu follow user guide atau quick starter, Kafka itu cuma beberapa line of code dan dalam 1 jam kita udah bisa bikin Kafka cluster yang bisa dipakai walaupun nggak production ready, tapi itu bisa kita pakai untuk belajar develop Kafka producer atau bikin Kafka consumer juga. Sama halnya dengan Spark atau Airflow atau Hadoop. Menurut gua lebih oke kalau misalnya lu nggak belajar sendirian, karena kalau belajar sendirian itu lebih susah buat menjaga motivasi kalau kata gue. Jadi ada, kalau di kita tuh ada namanya special interest group, di mana ada grup ini, discussion group ini datangnya isinya orang-orang yang dari beda tim tapi punya special interest di distributed computing, dan biasanya kita belajar mengenai Kafka atau mengenai Spark dan deep dive ke implementation detailnya juga. Kita ini biasanya pakai Python udah di level bawah ya berarti ya? Di ML application ini berarti ya? Sebenarnya buat develop data processing, stream processing, di Kafka juga kita ada, ya intinya emang ada di level application, tapi semua application di sini biasanya udah support, strong support Python. Tapi ya kebanyakan ada di level application. Oke Mas, satu lagi dari lu kan?
Ini saya ngelihat yang di bagian data lake atau data warehouse, saya lihat sih di sini kan storage ya model-modelnya. Saya tuh dulu Ya. tuh kebayangnya tuh ternyata di database lagi, cuman levelnya level data warehouse. Apakah untuk tipe data pada saat kita menjadikan data lake atau data warehouse itu sebenarnya bebas gitu Mas ya? Sebenarnya bebas, tapi satu requirement buat data lake sama data warehouse ini itu satu, kita bisa store kalau bisa selama-lamanya. Artinya volumenya mungkin bakal mencapai besar. Dan yang kedua, cost. Semakin lama kita store, semakin banyak kan. Dan cost menjadi driving factor gitu. Dan untuk dua hal tersebut, kita bisa aja pakai misalnya Postgres database di sini. Tapi scalability dari Postgres kan limited, dan ada juga feature-feature yang kita nggak butuh dari Postgres. Cost wise juga kalau pakai Postgres kita itu akan jadi lebih mahal, dan ada maintenance juga. Nah, solution yang ada di sini, contohnya Amazon S3 dan Cloud Storage ya, managed solution, mereka offer requirement yang kita butuhin buat data lake sama data warehouse. Mereka punya managed service buat storage, kapasitas storage-nya hampir nggak terbatas, dan juga sangat murah. Dan itu jadi biasanya strong requirement buat data lake sama data warehouse ini. Mungkin kalau berarti di data storage-nya itu di storage, di cloud storage-nya ini tipe datanya tuh seperti apa ya, flat file atau apa gitu Mas ya? Ya, kalau misalnya Amazon S3 sama Cloud GCS itu mereka blob storage, jadinya ya flat file ya. Apapun yang menurut kita yang ya istilahnya ini bisa disimpan di situ, nanti tinggal ditarik doang menggunakan application buat analisa gitu ya. Oke, sip. Yes. Terus kalau misalnya di Google Cloud Storage, kalau misalnya kita store sebagai suatu format tertentu, kalau nggak salah Avro, ada application BigQuery, di mana BigQuery ini kita bisa query files yang ada di Google Cloud Storage. Jadinya ada integration yang simplified access dan analitik. Oke, Mas, kalau secara praktikal kan tadi ada data quality yang misalnya kita narik data dari berbagai macam third party source gitu ya, datanya. Nah itu kan kadang-kadang datanya suka tidak standardized ya pada saat kita put itu dalam satu data warehouse. Nah treatment yang biasa dilakukan itu biasanya kalau ada data-data kosong gitu, digimanain kalau misalnya di pengalaman selama ini Mas? Pengalaman ya, tergantung dari application yang pakai datanya ya. Kalau misalnya application-nya buat machine learning pipeline, terus kita ada data yang empty, itu biasanya yang kita lakuin ada proses namanya input data, antara kita isi dengan data yang default. Misalnya kalau misalnya missing data buat demand pada menit tertentu tuh kosong, nggak ada data null. Nah biasanya kita input strategi antara masukin zero atau pakai average data dari data sebelumnya. Tapi kalau misalnya buat application yang butuh fact atau fakta, contohnya misalnya dashboard, atau misalnya kita sedang buat store data tersebut, yang kita lakuin di data quality ini cuman menghitung berapa banyak sih field yang kosong, dan kita bikin monitoring dan alerting system yang kalau misalnya data yang kosong itu melebihi threshold tertentu, kita dapat suatu notification dan bisa investigate dan debug, misalnya datanya ternyata third party-nya lagi down atau gimana. Jadi lebih ke buat monitoring kalau misalnya untuk aplikasi yang kayak gitu. Oke, kayaknya udah banyak nih yang kita dapetin ya teman-teman ya, dan juga mungkin banyak juga insight yang kita peroleh, dan juga banyak juga hal yang kita bisa explore lebih jauh terkait dengan si data sistem ini. Jadi mungkin kan kita juga schedule ini dalam 1 jam ya.
Ya, kita udah run over berapa 15 menit. Mohon maaf nih waktunya Mas Pura, dan ini kita terima kasih banyak atas banyak insight dan kuliah atau mungkin sharing sessionnya. Mudah-mudahan nggak kapok, mudah-mudahan kita bisa keep in touch untuk ke topik-topik berikutnya, dan kita malah tertarik sebenarnya untuk explore lebih jauh lagi nih dengan Mas Arya, dan apakah kita lagi kepikiran sama diskusi sama Rini juga, apa mungkin kita jadi semacam kelas gitu dengan dengan Mas Arya, dan kita ada sekitar kayak bikin mini project lah, kayak kita bikin mini project dengan yang kebetulan kita memang akan ada satu project data warehouse dan dan analytics juga, dan ini bagus jadi suatu macam praktek gitu ya, dan begitu nanti praktek sama Mas Arya bisa dikomen-komenin gitu ya. Tentunya nih nanti kita akan discuss secara terpisah sama Rini dan Mas Arya. Tapi yang paling penting adalah kita banyak banget yang kita pelajarin, dan yang pasti terima kasih banyak atas waktunya Mas Arya. Oke deh, paling itu sih. Ya mudah-mudahan yang gue share bisa berguna juga dan jadi starting point buat belajar di data platform. Oke, siap Mas Arya. Terima kasih banyak Mas. Ya sama-sama. Oke. Bye-bye. Terus bisa barengan Bim. Gimana teman-teman? Pusing? Kita sebenarnya bertiga ini lagi Pusing. Jadi pusing ya. Iya, lumayan pusing. Ada bayangan. Tinggal mulutnya aja. Ada bayangan loh. Aman. Ini udah sih satu laptop aja. Kagak, gue udah matiin ini. Ya udah pakai punya Yosi aja pakai. Udah pakai punya Mas aja.